One, two, three, four, close the door. Oke bosku, ketemu lagi di acara kita ngopi, ngobrol pintar bersama Bang Beto. Gimana kabarnya bosku? Sehat selalu, semoga bosku usahanya lancar, kondisi tubuh, fisik juga tetap sehat selalu. Oke, di acara ngopi kita hari ini, ngobrol pintar bersama Bang Beto, kita akan mengangkat topik yaitu ada 3 tipe orang ya. Jadi kita hari ini menjelaskan 3 tipe manusia ya. Jadi ini bukan sifat ya bosku, bukan sifat. Nanti di sesi lain saya akan kasihkan materi ataupun diskusi kita di acara ngopi ini tentang 4 sifat dasar manusia ya. Nah, itu di sesi berikutnya. Tapi hari ini saya mau diskusi kecil saja di acara kita ngopi hari ini, yaitu tentang 3 tipe manusia ya. Yang pertama, tipe manusia yang pertama itu tipe apa kata orang. Nah, ini paling umum ya, kita jumpai apakah teman ya, keluarga, apakah orang-orang terdekat kita, itu banyak yang menganut tipe ini. Mungkin saja saat ini bosku memiliki tipikal ini, tapi nanti di akhir diskusi kita ini nanti saya akan jelaskan semuanya bagus, tapi bagaimana kita harus mengisi hal-hal positif dan kita menekan hal-hal negatif sehingga hidup ini lebih produktif, seperti itu ya bosku. Jadi saya akan jelaskan tipe yang pertama. Yang pertama itu adalah tipe apa kata orang. Jadi mau ngapain aja tuh selalu mikir, nanti apa sih kata orang gitu ya. Mau ngapain saja, misalnya dia seorang pekerja ya, nanti saya lakuin ini, gimana kata atasan ya, gimana apa kata orang, gimana kata klien. Jadi semua itu apa kata orang ya. Nanti saya kalau ambil pekerjaan ini, nggak enak apa kata orang, nanti dikirain serakah gitu ya. Itu adalah tipe yang pertama, tipe apa kata orang. Jadi semuanya itu apa kata orang ya, sehingga dia di dalam hidupnya itu seolah-olah itu berpengaruh orang di sekitarnya. Jadi padahal orang kadang nggak mikirkan itu bosku. Padahal orang itu untuk dia bagaimana memikirkan dirinya sendiri itu kadang udah nggak ada waktu. Tapi bagi tipe yang pertama ini, dia selalu merasa apa kata orang gitu ya. Jadi nanti kalau mau maju sedikit, mau sesuatu yang lebih baik, nanti apa kata orang gitu. Jadi semuanya itu apa kata orang. Nah, ini tipikal yang pertama. Nah, ini negatif. Ini negatif. Kalau menurut saya, tipe apa kata orang ini adalah tipe tidak bertumbuh ya bosku, tidak bertumbuh. Kemudian juga tipe yang nggak bisa menerima tantangan. Jadi kunci hidup ini bosku, terkadang kita juga harus percaya diri ya. Bagaimana kita harus meningkatkan percaya diri? Kita itu harus mengurangi penilaian diri kita terhadap orang lain gitu ya. Jadi jangan terlalu dipikirkan nanti apa kata orang gitu ya. Jangan ya. Jadi kita harus mempunyai suatu tipe di dalam diri kita itu, kita tuh harus berjuang, karena tidak akan ada satu orang pun yang akan membantu ataupun menyayangi kita itu luar dari ibu bapak kita ya. Itu kayaknya nggak ada deh ya. Jadi jangan terlalu dengarkan apa kata orang ya. Jadi kalau ketemu dengan orang baik-baik ya syukuri, itu kuncinya. Nah, sekarang tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini adalah, sebentar ya bosku, kita mau ini masuk simpang dulu. Tipe yang kedua itu adalah tipe cari aman ya. Jadi dia cari aman dan cari nyaman. Nah, ini juga kita sering temui, apakah itu pada diri bosku. Jadi tipe cari aman nih begini, pokoknya saya sudah bekerja, saya dapat gaji sekian, saya sudah hidup dengan gaji seperti ini,
pendapatan seperti ini, yang penting aman deh gitu ya. Jadi nggak mau neko-neko lagi, mau usaha ini, mau itu, mau segala macam tuh nggak ada. Yang penting saya nyaman. Nah, biasanya tipe yang kedua ini dia akan lebih sedikit egois, bosku, ya. Jadi idealis dengan egois itu juga berbeda ya, dua hal yang berbeda. Jadi egois begini, misalnya dia itu nggak mau tahu tuh, nggak mau tahu. Yang penting saya tuh play safe. Pokoknya saya itu bermainnya aman, ya. Dia nggak peduli. Di satu pekerjaan misalnya, dia nggak peduli dengan masalah orang lain, ya, rekan apa. Jadi seolah-olah dia hadir di situ itu sebagai tim, tapi pada dasarnya dia itu akan bermain aman di situ. Jadi tidak akan ada istilah dia akan pasang badan terhadap satu capaian, ya, suatu bagaimana pekerjaan. Pokoknya dia cari aman deh, ya. Yang penting betul-betul kata itu sesuai, ya. Tidak akan maju-maju sekali, itu nggak bisa, ya. Jadi dia itu pokoknya play safe aja, cari aman. Pokoknya saya udah punya job, saya udah ada pekerjaan, saya sudah ada pendapatan, saya hidup dengan ini, ya sudah gitu. Dan saya nggak pedulian orang lain, ya. Dan biasanya itu tipikal dari orang play safe ini di lingkungannya itu dia cari aman itu terkadang dia menunjukkan keegoisannya, dia kurang bergaul, ya. Ada juga seolah-olah dia bergaul tapi dia egois, dia itu pokoknya mentingkan diri dia sendiri. Ini tipe yang kedua, ya. Pokoknya tipe cari aman aja deh, cari aman, cari nyaman gitu ya, nggak peduli bullshit dengan yang lain tuh nggak ada mau memperjuangkan rekan ataupun prihatin itu. Prihatinnya juga pada dirinya sendiri ataupun orang lain tuh nggak ada, ya. Yang penting dia nyaman, dia aman, ya. Jadi kalau ada masalah gitu ya, dia akan ambil jalan amannya gitu. Jadi ini orang nggak cukup kuat untuk menjalani sebuah tantangan, ya. Tapi tipe orang cari aman ini, kalau itu akan membuat dia nyaman, dia kadang-kadang tidak segan untuk memutuskan tali persaudaraan, ya, ataupun pertemanan gitu ya. Nah, ini tipe yang cari aman. Oke. Kemudian ada tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga itu adalah tipe bertumbuh, bosku. Jadi maksudnya itu tipe charge, ya. Artinya dia itu selalu bertumbuh, ya, bertumbuh terus. Jadi dia itu tidak akan merasa puas dengan apa yang dia raih, apa yang dia kerjakan. Jadi dia pokoknya tiap hari itu harus bertumbuh. Jadi di pikirannya itu tiap hari itu harus bertumbuh. Nah, misalnya dia sudah mencapai satu titik kemajuan, keberhasilan, ya, dia udah berhasil lah. Misalnya di satu usahanya ataupun suatu pekerjaan, tapi dia tidak akan pernah puas tuh di situ. Paling dia hanya bisa nikmati itu dalam hitungan menit, jam, bahkan satu hari, ya. Setelah dia capai keberhasilan itu, dia udah enjoy dengan keberhasilan itu, dan dia akan muncul lagi tantangan-tantangan baru ke depan, ya. Pokoknya dia itu bertumbuh terus, nggak ada puasnya seperti itu. Nah, ini adalah tipe yang ketiga yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi tipe yang ketiga itu, pokoknya itu dia harus menghasilkan sesuatu yang lebih, ya. Jadi dia akan mencari cara bagaimana dia hari ke hari, waktu ke waktu itu dia harus berkembang, harus bertumbuh. Apakah dia seorang pengusaha, dia usahanya harus berkembang dari satu usaha dia jadi 2 usaha, 3 usaha, seperti itu. Dan kalau dia seorang employer ataupun pekerja, dia akan bertumbuh terus. Dia tidak akan merasa nyaman di satu level titik jabatan gitu ataupun job pekerjaan. Pokoknya saya harus menyelesaikan target ini, dan setelah ini saya akan mencari tantangan baru gitu, ya. Nah biasanya orang-orang kayak gini ini dia akan lebih luas, dia akan lebih membangun network ataupun jaringan, ya, di sekitarnya, bagaimana dia untuk bisa bertumbuh. Nah, ini biasanya tipikal orang ketiga. Jadi orang ketiga ini walaupun dia tidak merasa puas, tapi dia merasa ada satu ketergantungan di lingkungannya, bosku. Jadi sangat berbeda dengan tipikal yang kedua tadi, orang yang mencari aman, ya, dia bermain aman gitu, play safe, ya. Tapi yang orang yang
selalu bertumbuh, itu dia akan memanfaatkan suasana di sekelilingnya, baik dia seorang pengusaha ataupun seorang pekerja. Dia akan membangun network ataupun jaringan. Nah, dari satu ini saya harus membangun pekerjaan seperti ini, dan nanti kita akan bertumbuh lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu ada 3 tipe, bosku, ya. 3 tipe manusia, ataupun dalam keseharian kita melihat ini. Nah, kalau ditanya ke saya, tipikal mana yang bagus, saya nggak tahu, karena itu tipikal masing-masing orang, ya. Itu bosku yang tahu. Saya hanya bisa menjelaskan ini 3 tipe yang sering saya lihat keseharian. Nah, saran saya bisa saja dalam hidup itu adalah bagaimana kita memix, ya, kita mengkombinasikan hal-hal yang ada, ya. Jadi kuncinya, kita mau tipe yang sempurna, itu kita harus memix, ya. Kita harus memix, walaupun nggak ada yang sempurna, ya. Jadi dari ketiga tipe itu, coba ambil segi positifnya. Nah, pesan saya di ujung konten ini, di acara ngopi kita ini, Ngobrol Pintar, kita harus cerdas bagaimana mengkombinasikan. Jadi dari semua tipikal, ya, tipikal manusia, tipe-tipe gitu, ya, kita harus ambil segi positifnya. Nah, di situ kita baru sebagai manusia yang kreatif. Nah, di zaman ini, di era ini, itu kita harus menjadi seorang yang kreatif, ya. Jadi kita harus kreatif. Dari 3 sifat tadi, kita bisa saja mendengarkan kata orang. Ya, misalnya kita nggak bisa juga semaunya saya, kita nggak bisa juga nggak dengarkan kata orang. Kata orang yang kita dengar itu adalah kata-kata orang yang berpengalaman. Nah, orang yang sukses itu adalah bukan membuat suatu pengalaman yang baru, tapi bagaimana dia belajar dari pengalaman orang sebelumnya, sehingga dia sangat meminimkan resiko. Nah, misalnya bosku mau beternak, ya, mau jadi seorang pengusaha, iya, bertemanlah dengan orang yang sudah jatuh bangun, berpengalaman dalam dunia industri peternakan, seperti itu, bosku. Nah, itu akan meminimkan risiko kerugian. Nah, ini yang paling penting. Nah, kita harus di tipikal yang pertama, kita kaitkan, kita juga harus mendengarkan kata orang, tapi yang positif, ya. Nah, yang kedua, kita juga harus bermain aman, safety. Karena apa? Hidup ini, bosku, kita harus mencari suatu titik aman, tapi tanpa mengorbankan lingkungan, ya. Kita harus mencari titik aman. Nah, di tipikal orang nomor 2 ini, kita harus mengambil di situ, kita harus play safe juga, ya. Kita boleh bekerja, upgrade terus, ya, lebih maju ataupun usaha, tapi kita juga harus bermain aman. Nah, yang di tipikal yang ketiga, bertumbuh ini, kita juga harus belajar bagaimana kita menciptakan tantangan-tantangan baru setiap hari. Dan kita juga hidup ini harus bertumbuh. Kenapa hidup ini harus bertumbuh, bosku? Jadi intisarinya begini. Dulu, waktu kita kecil, itu nenek moyang kita, ataupun leluhur kita lah, seperti kakek kita, ya, ataupun kakek buyut kita, orang-orang tua kita dulu, dia tidak sekolah yang cukup memadai, boleh dibilang secara ilmu sekolah itu tidak pintar, ya. Kemudian tidak mempunyai pekerjaan yang seperti manusia pada umumnya sekarang ini, tidak sekolah tinggi, tidak mempunyai bisnis yang besar, dan juga tidak mempunyai pekerjaan yang betul-betul menghasilkan pundi-pundi uang yang besar gitu. Tapi mereka bisa punya tanah, mereka bisa punya kebun, ya, dengan aset luas. Nah, di kondisi saat ini, kita sekolah tinggi, kita bekerja oke, ya, kita ada usaha, kita pendapatannya oke, tapi kita itu kalah dengan orang-orang terdahulu. Nah, prinsipnya, kenapa orang dulu bisa mempunyai aset yang begitu luas, tanah, kebun gitu, ya, rumah orang-orang kita dulu di kampung itu halamannya luas, belakang rumahnya juga luas. Nah, sekarang di era ini, sekolah tinggi, pendapatan oke,
pekerjaan oke, tapi rumah minimalis, kecil ya. Bahkan itu cicilan semua kadang. Bahkan itu masih kita itu masih apa ya? Kendaraan. Nah, ini sesuatu yang harus dipikirkan. Makanya dengan ada ketiga tipe ini, kita harus bisa play safe, kita harus bisa bermain aman, kita juga harus dengarkan kata orang lain, dan kita juga harus bertumbuh. Nah, kenapa? Karena apa yang harus kita warisi pada generasi kita berikutnya kalau kita nggak bertumbuh seperti itu? Oke, bosku. Jadi intinya dari ketiga tipe ini ambil yang positif, dan kalau ketemu teman ada mempunyai tipe masing-masing, itu caranya juga berbeda ya menghadapinya. Oke, paling itu dulu bosku. Kita sudah sampai di tujuan. Nanti kita sambung lagi di acara ngobrol pintar bersama Bang Beto. Untuk bosku yang pertama kali kunjungan ke channel saya ini, silahkan di subscribe, kemudian di like dan bagikan, di share kepada teman-teman ya. Itu saja bosku, sampai sini dulu acara ngopi kita bersama Bang Beto. 1, 2, 3, 4, open the door.